Pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi ini berlangsung di Gedung Bele Lokarao, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, dan dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, Dr. Suryono. Deputi Pengembangan Destinasi Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata RI, Dadang Rizky Ratman, Ketua Asita Pusat, Asnawi Bahar, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo, Dr. Nancy Lahai, serta para pimpinan perbankan seprovinsi Gorontalo. Kegiatan rapat koordinasi Kementerian Pariwisata dan BMPD Provinsi Gorontalo ini membahas tentang terobosan-terobosan yang bisa dilakukan khususnya di bidang pariwisata dengan melibatkan perbankan. Saat ini pertumbuhan ekonomi Gorontalo didominasi oleh sektor premier pertanian sekitar 35% dan memiliki resiko tinggi seperti musim banjir dan gagal panen. Sesuai arahan Dewan Gubernur BI kepada seluruh kepala perwakilan BI mencari solusi sektor apa yang bisa dijadikan pertumbuhan ekonomi yang baru, dan sektor pariwisata penting mengingat di kawasan timur Indonesia memiliki potensi pariwisata namun belum digarap dengan baik dan belum dikelola secara modern. Olehnya Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo Dr. Suryono menyatakan kesiapannya mendukung sektor pariwisata yang ada di Provinsi Gorontalo agar pertumbuhan ekonomi bisa lebih baik dan berkualitas serta dapat dinikmati oleh banyak kalangan. Bank Indonesia, Dewan Gubernur Bank Indonesia memberikan arahan kepada seluruh kepala perwakilan Bank Indonesia di seluruh Indonesia bahwa masing-masing kepala perwakilan itu mencari solusi kira-kira sektor apa yang bisa dijadikan sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Dan masalah pariwisata ini sudah dibahas di level pusat ya. Kenapa pariwisata ini penting? Karena terutama di kawasan timur Indonesia ini hampir semuanya memiliki potensi. Mulai dari alamnya ya, alamnya itu luar biasa. Coba dilihat di Papua, Papua Barat, Maluku, Ternate, sampai Gorontalo, Manado, semuanya punya. Cuma belum digarap dengan baik. Salah satu dari strategi promosi itu karnaval, festival kayak gitu. Karena dampaknya langsung mendatangkan para pengunjung kan. Nah, kedatangan para pengunjung ini diharapkan meng-create pertumbuhan ekonomi pada hari ini misalnya. Jadi kalau dievaluasi nanti karnaval ini bisa ditelusuri sebetulnya berapa banyak pelaku usaha yang hadir di sini dan juga dagangannya laku. Kebayangkan kalau yang datang berkunjung ke sini jajan aja misalnya 100.000 per orang, bersini ada 1.000 orang kali 100.000 udah 100 juta. Yang nangkepnya siapa? Pedagang makanan minuman kan di sini. Atau kalau dia menginap akomodasinya. Jadi semakin banyak festival, semakin banyak karnaval atau sesering mungkin intensitasnya di satu kota, itu langsung tidak langsung mendatangkan orang untuk berkunjung, dan kunjungan itu sudah dipastikan dia pasti belanja atau spending. Menciptakan kehebohan itu akan mengundang daya tarik. Akhirnya ujungnya ke promosi. Ya, dengan promosi itu semua pihak akan tertarik. Pertama, sektor kami, private sektornya akan terdorong meng-create dirinya sehingga SDM-nya terangkat. Yang kedua, tentu menjadi titik perhatian bagi masyarakat dalam dan luar negeri apabila ini mampu disebarluaskan oleh kawan-kawan dalam rangka pemberitaan-pemberitaan yang bagus untuk ini. Nah, kami berharap bahwa ini lebih dibesarkan ke depan karena sudah 7 kali, sehingga dia menjadi memang event-event yang mungkin bisa dihadiri oleh dalam dan luar negeri. Dan kita harapkan kalender eventnya itu tetap setiap tahun sehingga bisa dipromosikan, dipasarkan di luar negeri. Karena jadwal itu penting untuk memasarkan itu. Harapan kami bahwa Gorontalo akan menjadi sebuah titik kunjungan yang lebih meningkat dengan program ini. Kami akan dukung itu sepenuhnya karena kami sinergitasnya dengan Pak Dadang sekarang lagi bagus-bagus.
Tim Liputan Advertorial Mimosa TV.